Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 177. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Begitu kata-kata Aditya keluar, bahkan Rizal sangat terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk menatap Aditya. Rizal benar-benar tidak menyangka tuan muda telah banyak berubah sekarang. Apakah ini masih Aditya yang lembut ketika dia masih muda? Tidak mengherankan jika Rizal memiliki ide seperti itu, karena pemahamannya tentang Aditya sebagian besar berasal dari masa kecil Aditya. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Aditya telah mengalami penghinaan selama 10 tahun, dan kepribadiannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Faisal dan Sony mendengar kata-kata Aditya, tetapi mereka sangat ketakutan. "Puan, apakah Anda akan menembak kami?" Tiga keluarga itu, Faisal dan anaknya, semua memiliki pemikiran ini di benak mereka, dan mereka sangat ketakutan sehingga kehilangan akal untuk sementara waktu. Terutama Faisal. Lelaki tua ini tidak ingin nyawanya hilang. Putranya kaya dan berkuasa. Dia juga telah membuka kasino di seluruh negeri, dan dia telah menghasilkan ratusan juta. Selama bertahun-tahun, kehidupan Faisal sangat bergizi. Dia memiliki semua status uang dan wanita, dan dia tidak ingin mati. Tidak, Tuan Aditya. Anda tidak dapat melakukan ini. Anda tidak dapat membunuh kami. Faisal melolong keras dengan suara gemetar, hampir menangis. "Tuan Aditya, jangan bunuh saya. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani memprovokasi Anda lagi." Ikram bahkan lebih ketakutan, menangis dan memohon pada Aditya. Doni masih baik, dan meskipun dia ketakutan setengah mati, dia masih berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jauh lebih baik daripada ayah dan adiknya. Indri tidak menghadap ke dinding dan memikirkannya. Dia tidak tahu apakah dia ada di daftar penembakan atau tidak. Dia sangat takut hingga jantungnya hampir melompat keluar. "Kakak Aditya, kamu tidak akan membunuhku, kan?" Indri tidak berani sombong sama sekali di depan Aditya, menampilkan penampilan yang menyedihkan, dan datang ke Aditya untuk bertanya. "Itu tergantung pada suasana hatimu," Aditya berkata kepada Indri dengan nada yang sangat tenang. "Tergantung suasana hati." Indra tidak tahu apa maksud Aditya, tetapi dia punya ide. Dia terus menunjukkan kemurnian dan kecantikannya di depan Aditya, berharap membuat Aditya mengasihani Sony dan membiarkannya pergi. Melihatnya seperti ini, Aditya tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Awalnya, Aditya hanya mencoba menakut-nakuti orang-orang ini. Selain itu, bahkan jika Faisal dan putranya terbunuh, Aditya tidak akan membunuh Indri. Bagaimanapun, Indri tidak memprovokasi Aditya secara langsung. Melihat betapa murahnya wanita itu di depan Aditya, Sony merasa dahinya berkerut, dan dia tercekik dan marah. "Aditya, jika kamu memiliki benih, bunuh kami semua. Jika kamu tidak membunuh kami, kamu tidak akan memiliki ketenangan pikiran di masa depan. Orang-orangku tidak akan membiarkanmu pergi." Sony membungkuk dan berteriak keras kepada Aditya, kata-kata penuh ancaman. Yang paling dibenci Aditya adalah ketika orang lain mengancamnya. Awalnya, dia benar-benar tidak berniat membunuh Sony, tapi sekarang, dia benar-benar tidak keberatan membiarkan Sony pergi. "Apakah kamu mengancamku?" Aditya bertanya dengan wajah berat, menatap Sony. Melihat aura suram Aditya, Sony benar-benar ketakutan, tetapi dalam tanggapan Sony tampaknya benar-benar mati. Bagaimanapun juga, ini adalah kematian, bukan titik kematian yang layak. Memikirkan hal ini, Sony tidak mengakui kepengecutannya, dan memelototi Aditya dan memarahi. "Bagaimana jika saya mengancammu? Jika kamu memiliki benih, bunuhlah. Bawahan saya akan memburumu dan keluargamu, sampai kalian semua meninggal." Pernyataan Sony membuat amarah Aditya padam. Sony ini benar-benar cukup untuk membunuh. Bahkan jika Aditya jadi Farah sekarang, dia harus membunuh Sony.
Bagus sekali. Karena kamu sangat baik sehingga kamu tidak takut mati, maka aku akan memenuhi permintaanmu sekarang. Aditya berkata dengan dingin, dan kemudian mengambil senapan otomatis dari anggota pasukan khusus. Setelah peluru dimuat, mata Aditya penuh dengan niat membunuh. Moncong pistol ada di dahi Sony, dan dia akan menarik pelatuknya. Apa-apaan? Sony melihat bahwa Aditya benar akan menembaknya. Dia masih sangat jeli, dan melihat bahwa mata Aditya penuh dengan niat membunuh. Dia pasti termotivasi untuk membunuh, bukan untuk menakutinya. Engah, kaki Sony tiba-tiba melunak, dan dia berlutut tegak di depan Aditya. Dia tidak ingin tertembak di kepala. Dia tidak cukup hidup. Tuan Aditya, jangan seperti ini. Sony ragu-ragu, memeluk paha Aditya. Wajahnya memohon. Dibandingkan dengan sikap Sony barusan, kontrasnya terlalu besar, yang benar-benar mengejutkan. Aditya juga disambar petir, dan dia pikir Sony adalah pria yang tangguh. Tetapi dia tidak berharap pria ini kuat dan pekerja keras. Apakah kamu tidak memohon kematian dengan sepenuh hati? Kenapa? Kamu takut sekarang? Aditya menatap Sony dan berkata tanpa berkata-kata. Tuan Aditya, saya baru saja berbicara omong kosong. Bagaimana saya tidak takut mati? Sony benar-benar tidak tahu malu, dan dia ingin mengenali Aditya sebagai leluhurnya, selama Aditya tidak menembaknya. Aditya benar-benar terkejut. Sony ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Lalu apa yang kamu lakukan tadi? Aditya berteriak dengan marah, menendang Sony. Melihat Sony lagi, dia jatuh di seperti anjing mati, dan memberi Aditya senyum menyanjung, membuatnya malu. Faisal dan Ikam merasa panas di wajah mereka. Kebanggaan dan ketergantungan keluarga mereka adalah Sony. Tetapi pada saat ini, Sony lemah dan seperti tidak memiliki tulang punggung. Tidak ingin mati? Aditya bertanya pada Sony dengan dingin. Ya, Tuan Aditya, saya tidak ingin mati. Membiarkan saya pergi. Saya akan kembali ke Palopo, dan saya tidak akan pernah melangkah ke kota Manado lagi. Sony sulit didengar sekarang. Selama Aditya bisa membiarkan dia pergi. Yah, ingat apa yang kamu katakan hari ini, kata Aditya dengan suara yang dalam. Ketika Sony mendengar ini, dia sangat gembira dan sepertinya bisa bertahan. Terima kasih, Tuan Aditya. Jangan terlalu sibuk untuk berterima kasih. Kamu harus meninggalkan sesuatu, atau aku khawatir kamu akan kehilangan ingatanmu. Aditya berkata kepada Sony dengan suara dingin. Sony tertegun sejenak. Dengan intuisinya, dia merasa bahwa apa yang diinginkan Aditya mungkin miliknya. Tuan Aditya, apa yang Anda ingin saya simpan? Jika saya punya lebih banyak uang, saya bisa menyimpannya. Sony memandang Aditya dan bertanya. Saya tidak menginginkan uang. Saya ingin jari darimu, kata Aditya. Ini, Sony sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Meskipun dia adalah pria yang kejam, dia tidak tahan untuk mematahkan satu jari pun. Tuan Aditya, jangan seperti ini, cepat dan potong sendiri. Aditya berteriak dengan tajam. Sony sangat ketakutan. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Aditya pasti akan dilakukan. Jika dia tidak bergegas, Aditya benar-benar menginginkan dua jari darinya. Aditya, sialan, kamu tunggu aku. Sony memarahi Aditya diam-diam di dalam hatinya. Dia sudah membuat hati yang kejam, dan dia harus melancarkan balas dendam yang gila. Setelah mencabut pisau dari pinggangnya, Sony meletakkan jarinya di lantai, lalu mengatupkan giginya dan menutup matanya. Engah, dengan teriakan Sony, orang ini pingsan. Pergi. Ingat, jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Aditya memperingatkan Sony dan kelompoknya, lalu membawa Farah dan berjalan keluar dari hotel. Faisal dan Ikram akhirnya menghela nafas lega, dan ketika Aditya pergi, mereka tahu bahwa mereka benar-benar keluar dari bahaya. Rizal mengikuti Aditya dengan orang-orangnya dan juga meninggalkan hotel. Bagaimana Dahlia bisa memiliki keberanian untuk tinggal di sini? Dia dengan cepat mengikuti, karena takut Aditya akan melemparkannya ke sini. Tuan Aditya, saya akan membawa seseorang keluar dulu. Jika Anda membutuhkan saya, telepon saja, kata Rizal kepada Aditya.
Aditya mengangguk dan menyaksikan Rizal membawa orang pergi. Lalu dia membawa Farah ke dalam mobil. Tunggu aku. Tunggu aku. Dahlia berlari cepat, membuka pintu, masuk ke mobil, dan duduk di kursi belakang. Aditya tidak ingin membawa Dahlia, karena dia sangat membenci wanita ini. Tetapi Faisal dan putranya masih di hotel dan tidak keluar. Jika Dahlia sendirian, mungkin ada masalah. Karena itu, Aditya tidak terburu-buru Dahlia turun dari mobil dan kembali ke villa. Di hotel, Indri sudah membangunkan Sony dan membantunya membalut lukanya. Sakit sampai mati. Yang bernama Aditya ini, aku harus membunuhnya. Sony berkata dengan ekspresi ganas di wajahnya, menggertakkan giginya. Berhenti bicara. Pergi ke rumah sakit untuk menangani jarimu. Lalu mari kita tinggalkan kota Manado, tempat yang berbahaya ini. Faisal berkata dengan gugup, lalu mengambil jari Sony, membawa semua orang keluar dari hotel, dan langsung pergi ke RSUD. Keenam pembunuh yang dipanggil Sony juga membutuhkan perawatan medis. Tetapi Sony tidak berani membiarkan mereka pergi ke rumah sakit dan berencana untuk membiarkan mereka kembali ke Palopo untuk perawatan lebih lanjut. Kakak Sony, bersabarlah. Aku sudah punya cara untuk berurusan dengan Aditya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Indri mengerutkan bibirnya dan berkata dengan dingin. Bersambung.